Selamat pagi Bapak, Ibu, dan saudara-saudaraku. Selamat memasuki Minggu Advent keempat. Semoga kita semua telah bangun pagi ini dengan sehat karena anugerah Tuhan kita Yesus Kristus. Senang sekali kita berjumpa dalam Renungan Pagi edisi 20 Desember 2021. Pagi ini kita akan membaca Mika pasal 5 ayat 1. Tetapi engkau, hai Betlehem Efrata, hai yang terkecil di antara kaum-kaum Yehuda, daripadamu akan bangkit bagiku seorang yang akan memerintah Israel, yang permulaannya sudah sejak purbakala, sejak dahulu kala. Kecil tapi bermanfaat. Ada kata bijak, kecil itu indah, tapi sayangnya menjadi yang terkecil itu tidak selalu enak. Yang terkecil biasanya diabaikan, diremehkan, bahkan tidak dianggap. Jika ada pembagian uang, saudara sekalian, atau pembagian hadiah, atau pembagian daging, mendapat bagian yang terkecil pasti tidak mudah untuk menerimanya. Nubuat Nabi Mika tentang kedatangan Juru Selamat justru datang dari kota terkecil Betlehem. Betlehem di masa itu adalah kota kecil yang letaknya 8-9 km dari kota Yerusalem. Memang menjadi kota yang kecil di antara kota-kota Yehuda, sebab pada masa itu memang tidak mendapat perhatian dan perhitungan baik secara sosial, politik, ekonomi, bahkan agama. Mika menubuatkan bahwa dari lorong gelap kota kecil Betlehem akan menjadi terang besar bagi bangsa-bangsa. Akan menjadi perhatian dunia sebab seorang akan lahir di dalamnya untuk mempengaruhi sejarah dunia. Di kota kecil ini akan lahir tokoh besar yang akan mempengaruhi seluruh peradaban sepanjang segala abad manusia. Nubuat ini disampaikan dalam kondisi Yehuda yang pemimpinnya berpesta pora dalam korupsi. Para imamnya berubah menjadi fasik, para pedagang menjadi tidak jujur, para hakim menerima suap, dan rakyat makin menderita. Korban ketidakadilan, pemerasan, bahkan diremehkan. Saudara-saudara, Kristus telah datang di kota Bethlehem, telah menjadi kota yang sangat bernilai karena menjadi tempat lahirnya Juru Selamat yang telah membebaskan manusia dari kungkungan kuasa dosa. Apa yang tak terpandang, apa yang diremehkan, apa yang dianggap kecil tak berarti, bila ada di tangan Allah akan sangat berarti bagi banyak orang. Saudara, apa yang terbatas bila ada di tangan Tuhan dapat berarti besar dan mempengaruhi lingkungan hidupnya. Siapapun kita, saudaraku, bila kita menyerahkan diri pada Tuhan, Ia dapat memakai hidup kita untuk menjadi berkat. Karena itu jangan meremehkan hidup kita. Kita memang tak berarti dalam diri kita sendiri karena kita adalah manusia yang rapuh, bejana tanah liat. Tetapi hidup kita berarti karena karya Kristus yang telah membuat hidup kita menjadi berarti. Tuhan dapat memakai setiap kita dengan talenta kita masing-masing dan akan berguna besar membangun kerajaan-Nya dan memperkenalkan kasih-Nya yang besar bagi dunia ini. Saudara, maukah kita berguna bagi dunia ini? Jangan katakan saya kecil. Jangan katakan saya tak dapat berbuat apa-apa. Jangan katakan saya tak dapat berarti. Saudara, asalkan hidup kita serahkan ke dalam tangan Tuhan. Ia sendiri yang akan berkenan memakai dan menggunakan kita sesuai dengan kehendak-Nya. Bagian kita adalah menyerah sepenuhnya ke dalam tangan kasih-Nya. Dan biarlah Ia yang akan menggunakan hidup kita seturut dengan kehendak-Nya. Selamat berarti bagi dunia ini, saudara sekalian. Selamat bermanfaat di tangan Tuhan. Marilah kita berdoa. Bapa di dalam sorga, Bapa di dalam nama Tuhan Yesus, terima kasih banyak karena kami dapat mengawali hari ini dengan firman-Mu. Kami bersyukur Tuhan boleh membukakan satu kebenaran ini lagi bagi kami di hari ini. Dalam rangka kami memperingati hari kedatangan Kristus ke dalam dunia ini. Kini kami sudah memasuki Minggu Advent yang keempat. Ya Tuhan, tolonglah kami supaya kami semakin mempersiapkan diri kami bertemu dengan Dikau.
Kami bersyukur bahwa hidup kami ini bernilai. Hidup kami ini dapat bermanfaat karena Kristus yang hidup di dalamnya. Kami bersyukur bahwa nilai diri kami bukan karena apa yang ada pada kami, tapi karena Tuhan yang berkenan menyelamatkan kami, menjadikan hidup kami berarti, sehingga kami pun dapat berguna di dalam tangan Tuhan. Itulah sebabnya ya Bapa, dalam rasa syukur kami karena anugerah-Mu yang besar, yang telah memulihkan kami dan yang telah mengampuni kami, yang telah memperdamaikan kami dengan Allah. Kami serahkan hidup kami di dalam tangan-Mu. Inilah hidup kami Bapa, pakailah seturut dengan kehendak-Mu. Kiranya semua pendengar renungan pagi ini dimanapun mereka berada, dalam segala aktivitas mereka di hari ini, biarlah kami semua ada di dalam tangan-Mu ya Tuhan. Supaya segala kegiatan, pekerjaan, dan pelayanan kami di hari ini dapat bermanfaat bagi orang lain, oleh karena kami ada di dalam tangan-Mu. Terima kasih ya Tuhan, ke dalam tangan kasih-Mu kami serahkan hidup kami di sepanjang hari ini. Kami mohon kekuatan baru daripada-Mu, dan kami mohon penyertaan-Mu. Di dalam dan demi nama Yesus Kristus Tuhan dan Juru Selamat kami berdoa. Amin. Selamat beraktivitas Bapak, Ibu, dan saudara-saudaraku. Tuhan Yesus memberkati kita sekalian. Amin.